Dedi Hermawan ini sedang dipromosikan Tuhan ya. Mungkin sebagian udah pernah kenal. Jadi Dedi ini baru keluar dari sekolah pendidikan, sekolah kehidupan ya selama 8 tahun ya di dalam, tapi Tuhan sedang promosikan lewat pelayanannya sekarang di Surabaya. Jadi kita lihat kerjaan Tuhan, anugerah Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Ya bantu doa Bapak Ibu ya. Amin. Sama Bapak-bapak ya. Satu perempuan di sini, Audi adalah anak saya yang paling bungsu di Jakarta. Kami juga banyak terlibat dalam kehidupan selain rohani juga mental ya. Kita sama-sama belajar. Audi masih 23 tahun, tapi dia juga pernah menjadi trauma healer ya ke beberapa pelosok yang mengalami bencana alam. Ya Tuhan pakai dia juga ya. Ya, kami sedang saling belajar ya dalam praktek juga. Tuhan baik ya, semua anugerah Tuhan. Amin. Oke. Baik, sebelum saya mulai, saya ulangi lagi disclaimer tadi yang dibacakan oleh Pak Jeffrey ya, disclaimer ya. Tujuan pembahasan kita dalam Zoom ini adalah membangun self-awareness tentang perlunya kesehatan mental yang akan berpengaruh pada keseharian kita dalam berrelasi dengan sesama maupun Tuhan. Speaker membantu memberikan info awal pemulihan diri atau self-healing. Dan bagi yang memerlukan bantuan konselor profesional, speaker bisa bantu refer ke lembaga konselor yang kompeten dan punya lisensi, terutama untuk Australia ya. Indonesia pun ada sebetulnya ya. Jadi untuk Bapak yang di Australia bisa menghubungi GP, ada masing-masing ya untuk mendapatkan bantuan kalau perlu bantuan konselor profesional. Ya, speaker membatasi diri hanya dalam konseling dasar dari segi rohani saja dan bukan sebagai konselor profesional. Ya, jadi saya pun masih belajar Bapak-bapak ya, dan kita berdiskusi sama-sama belajar untuk Tuhan pakai kita saling memberkati ya. Oke. Baik, sebelum mulai boleh kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu tengah-tengah kami. Kalau kami kedapatan di tempat ini, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami yang nothing menjadi something. Semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami akan belajar tentang hal yang membuat kami lebih mengenal Engkau, lebih dalam lagi Tuhan, lebih luas lagi. Semua juga karena anugerah-Mu Tuhan. Pakai Amin. kami semua untuk belajar Tuhan, untuk mengenal Engkau, sehingga kami bukan hanya mendapat informasi, tapi transformasi yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya. Amin. Amin. Oke, izinkan saya share screen. Saya udah ke host belum ya? Oh, belum ya? Saya tolong Pak. Saya jadikan ke host untuk share screen. Oke, sudah Pak. Thank you. Oke. Ya. Tema kita, topik kita malam atau sore hari ini adalah God's perfected power in my weakness ya, diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Oke, sebelum saya mulai sambil ngobrol ya, saya ada tuh pertanyaan. Menurut Bapak-bapak nih, kenapa Yesus ngambil jalan salib untuk penebusannya? Ya, boleh kita diskusi aja ya. Kira-kira kenapa Yesus ambil jalan salib untuk penebusan kita semua? Nggak misalnya dipancung gitu. Atau dirajam. Ya dulu kan dirajam banyak gitu kan orang-orang yang zamannya itu. Atau apapun yang dialami oleh murid Tuhan Yesus, saudara. Mungkin ada yang mau komen, kenapa disalib ya Yesus ini jalannya? Oke, karena lewat jalan salib Yesus mengalami semua penderitaan, baik fisik, mental, dan spiritual yang paling buruk yang mungkin terjadi dalam hidup manusia di bumi. Saudara, kita tahu kan salib adalah lambang hukuman orang-orang paling terkutuk pada masa itu. Dan Yesus menjalaninya, saudara. Ya, di dalam salib banyak paradoks, saudara. Ada berkat, ya, sekaligus kutuk. Ya, yang pertama tentunya untuk kita, umat manusia yang tebus oleh Tuhan ya, yang ditebus. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah sisi lain paradok untuk Yesus yang sebagai juru selamat, saudara. Ya, ada berkat di salib ya, ada berkat, ada kutuk, ada keselamatan, ada kehancuran,
ada kebahagiaan, di sisi lain ada penderitaan. Ada sukacita selain kengerian, keindahan, keberdosaan. Ada pengkhianatan, kekejian, fitnah, kesepian, kesedihan, kemarahan, depresi, pengampunan, total surrender, ketaatan, dan penyerahan diri, saudara. Semua Yesus jalanin sebagai manusia sepenuhnya, saudara. Ya, itu kenapa Yesus ngambil jalan salib. Supaya dia tahu seperti apa yang terburuk sebagai manusia. Luar biasa Tuhan kita, saudara ya. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, paradoks ini mirip dengan sesuatu yang ada keadaannya di sekeliling kita. Kira-kira apa ya? Apa sih keadaan sekeliling kita yang mirip dengan keadaan salib ini? Tadi paradoks tadi ada. Jawabnya adalah keluarga. Keluarga itu rumah yang penuh sukacita. Pada saat yang sama, hari yang sama, bisa air mata, saudara. Ada kebahagiaan, ada penderitaan. Ada sukacita, ada kengerian. Ada keindahan, ada keberdosaan. Ada kenyamanan, ada kegelisahan. Saudara, kita sering banyak dengar cerita ya. Mama yang melahirkan, mama yang menjual, yang membuang, yang menolak. Even kadang-kadang masih di kandungan sudah digugurkan, saudara. Sering berita itu. Ini kanvanya kelihatan ya di saya. Oke. Belum. Kanvanya belum. Belum Oh, ada kanvanya. muncul. Oh, sorry. Kok nggak keluar ya? Saya stop screen dulu ya. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Bentar ya. Bentar ya, saya stop screen dulu ya. Bentar. Share. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya cari dulu. Canva. Oke, muncul nggak Bapak Ibu? Belum. Oh, belum muncul juga? Udah deh, Pak. Udah. Oh ya, oke, thank you. Oke, saya lanjut ya tadi ya. Jadi, oke. Saya lanjut ya. Jadi mama yang melahirkan, mama yang sama, mama yang mengerikan, yang bisa menjual anaknya, bisa menggugurkan anaknya selagi di kandungan, bisa yang membuang anaknya, menolak anaknya, saudara. Itu kita banyak dengar cerita mengenai keluarga seperti ini, saudara. Ayah yang mengharapkan anak kita atau anaknya, sekaligus ayahnya mengabaikan. Mungkin saya pun dulu nggak kerasa, saudara. Saking sibuknya nyari uang, saudara, saya mengabaikan anak saya, saudara. Ya, banyak kita ini nggak sengaja mengabaikan anak karena mungkin tuntutan ekonomi atau kita betul-betul kerja terlalu ngotot, saudara, gitu kan. Itu terjadi. Padahal untuk anak-anak yang memang punya resiliensi yang rendah, mereka menjadi terluka, saudara. Ya, ada air mata, ada penderitaan untuk mereka. Ya, keluarga tempat kita diterima sekaligus ditolak, dicintai sekaligus dibenci. Oke, jadi saya men-sharingkan kembali secara cepat ya firman Tuhan yang dibawakan bulan lalu ya dari 2 Korintus 12 ayat 7. Saya nggak baca semua supaya waktu saudara ya. Di sini cerita tentang Paulus ya. Paulus pun mengakui saudara ada duri di dalam daging ya. Ada duri di dalam daging dalam proses kehidupannya ya. Saudara, Yesus itu dan Paulus mengakui bahwa Yesus terutama sebagai pencipta tahu bahwa jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku, perlu disadari, diakui, dan divalidasi keadaannya. Terutama pada saat keadaan hatinya itu negatif, buruk, sulit, saudara. Ya, perlu divalidasi, bukan dineglect.
ya, bukan diabaikan hanya karena kerohanian kita. Demikian juga seperti Paulus ini ya, dia mengatakan ada duri dalam dagingku, ya, dan dia minta Tuhan untuk cabut tuh, saudara. Sampai 3 kali dia minta, berseru 3 kali ke Tuhan untuk take it away from me. Pertanyaannya, apakah Tuhan kabulkan nggak, saudara? Enggak. Ya, Paulus minta mujizat Tuhan, ya, delivery grace. Ambil Tuhan. 3 kali dia minta, tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Apa Tuhan jawab? Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya senang terjemahan EMT. EMP-nya my grace atau loving kindness and mercy, ya, is sufficient for you. My grace terjemahannya loving kindness and mercy, ya. Saya baca sharingan dari Pak Vincent ya, luar biasa itu ya. Ada sebutan juga VMW, M-nya adalah mercy. Betul saudara ya, saya kutip sedikit ya dari Pak Vincent punya sharingan beberapa waktu yang lalu. Mercy atau belas kasihan adalah tindakan yang timbul dari hati yang murni, penuh kasih yang mendahului mujizat, kesembuhan luka hati, pemulihan hubungannya rusak, keselamatan, pertolongan dari Tuhan. Wah, saudara, mercy ya. Ada juga ya, kemarin disiarkan oleh Pak David Wongso ya, satu kalimat yang terakhir waktu cerita tentang love ya. That's the kind of love only God has for you. He's waiting with open arms to show you his goodness, mercy, and love. Diulang-ulang saudara, love and mercy. Karena itu adalah pribadinya saudara. Pribadi Yesus sendiri adalah Tuhan adalah Allah adalah kasih. Dia sendiri bukan cuma sumber, dia sendiri adalah kasih. Dia sendiri adalah mercy, saudara. Untuk itu dia mati di kayu salib untuk kita. Oke. Lanjut selanjutnya Yesus bilang begini, Tuhan bilang gini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inggrisnya ya, for my power is being perfected in your weakness. Mungkin sebagian kita, termasuk saya dulu, berpikir power itu selalu kuasa dalam arti mujizat, saudara. Ya, Tuhan bisa mujizat, saudara. Tapi ada yang lebih kuat daripada mujizat, daripada berkat. Power bicara dirinya, bicara pribadinya. Tadi katakan loving kindness and mercy itu adalah pribadi Tuhan, saudara. Jadi Paulus minta mujizat, tapi Tuhan tidak penuhi. Yang dia beri adalah pribadinya, dirinya, loving kindness and mercy. Saudara, dia berikan kepada Paulus ya sebagai sesuatu yang lebih penting, lebih baik, lebih berharga daripada mujizatnya. Ya. Itu adalah pribadinya, disebutkan di sini selanjutnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dikatakan di bawahnya, may dwell in me, tinggal di dalam aku. Pribadi Yesus tinggal di dalam aku. Enggak dikasih mujizat, tapi pribadinya ada di dalam aku. Responsnya setelah dia mendapatkan pribadi Yesus, dia katakan suka dan bermegah. Saudara, pertanyaannya, apakah waktu mengatakan ini durinya dicabut atau masih ada, saudara? Masih ada ya, nggak dicabut, masih ada. Tapi dia sekarang bilang suka dan bermegah supaya kuasa Kristus turun atas dia. Next dengan dia punya respons lagi berikutnya adalah dia bilang karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara perhatikan, ada 4 kata menjadi mental baru dari Paulus ya. Dikatakan suka, bermegah, senang, dan rela. Padahal durinya nggak dicabut, saudara. Malahan dia bilang di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Di situ dia mendapat pribadi Yesus dalam hidup dia. Ya, apa aplikasi untuk kita, saudara? Kadang-kadang saya pun sama, saudara. Kalau saya sedang dalam kesukaran yang paling berat, bisnis lagi kacau, lagi sakit, atau anak atau kita punya saudara ya terlibat drug,
ya. Atau misalnya terlibat kriminal, saudara, atau apapun yang tersulit, saudara, dalam hidup kita ya. Kita minta Tuhan tolong. Kita minta Tuhan cabut duri itu. Hal yang membuat kita tidak nyaman, saudara. Membuat kita tidak enak, gitu kan. Kita pengen Tuhan turun segera, ya, untuk mencabut, memberi mujizat. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak menolong, tidak memberi mujizat itu, saudara. Karena dia lebih suka memberikan pribadinya, supaya kita bisa merasakan kehadirannya lewat pengenalan secara pribadi, lewat penderitaan kita, daripada mujizat, saudara. Ya, kenapa? Karena dengan mujizat kita tahu ya, saudara, dari bacaan berkah Alkitab, dan mungkin saya ngalamin, saudara ya, kalau Tuhan beri mujizat, kita happy, kita gembira, tapi dan kita next day bisa turn away from God. Ya, contohnya di Alkitab jelas ya, orang kusta. 10 orang disembuhkan, cuma 1 yang balik, saudara. Yang 9 pergi, nggak say thank you, nggak balik, sudah lupa, saudara. Atau yang fenomenal adalah umat Israel ya. Umat Israel dikejar oleh tentara Firaun Mesir ya. Waktu mereka membelah laut, Tuhan membelah laut, dia lihat begitu tercengang, begitu happy ya lewat laut yang terbelah. Tapi the next few days setelah lewat itu, waktu mereka tidak mendapatkan air dan minum dengan baik, mereka kembali berbalik dari Tuhan, saudara. Mereka tadinya gembira, sekarang bisa berbalik dari Tuhan karena mereka tidak mendapat pribadinya, melihat mujizat, saudara. Tuhan tahu, diajarlah mereka lewat mana. Mana itu bicara soal setiap hari kan. Mereka hanya bergantung setiap hari pada Tuhan. Ditaruh, besok busuk, saudara. Nggak bisa ditaruh. Tergantung setiap hari, itu yang Tuhan mau. Dengan kita bergantung sama Tuhan, kita mengenal pribadinya, saudara. Oke. Jadi respons dari Paulus adalah 4 tadi ya. Saya next ke respons. Suka, bermegah, senang, dan rela, saudara. Ya. Duri, termasuk keluarga. Yang kalau kita bermasalah dengan keluarga, saudara ya, Tuhan pakai untuk attract Paulus attention, ya, atau apapun masalah kita, saudara, yang berat gitu ya, itu alarmnya Tuhan agar kita datang pada salib untuk berseru pada Tuhan, dan akhirnya kita mendapatkan pribadi dalam hidup kita, dwell in me, ya, sehingga kita punya pengenalan akan Tuhan berbeda. Ya. Walaupun duri masih ada, sikap mental kita berbeda, akan lebih kuat, saudara. Ya, fokus dari pemulihan, saudara. Kita belajar tentang self healing ya, pemulihan ya. Tapi fokusnya bukan pemulihannya, saudara. Fokusnya adalah pertumbuhan dalam pengenalan pribadi kita dengan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Ya, bukan secara delivering grace, tapi sustaining grace. Samping itu tentunya, saudara, pertumbuhan itu akan berimpact kepada emosi, kepada kepribadian, ketangguhan, resiliensi, dan karakter kita. Ya, kita tahu, saudara, orang-orang yang masa kecilnya mengalami banyak tantangan, banyak masalah. Ya, tadi malam kita sharing-sharing seru ya. Ada satu saudara, teman yang cerita bagaimana masa kecilnya begitu berat. Ya. Tapi dia jadi tough, disebut tough man. Betul, saudara. Ya, orang bergerak dengan masa kecil yang relatif lebih berat, lebih keras gitu. Waktu dia survive, dia akan menjadi orang yang lebih tough, lebih tangguh, punya resiliensi, apalagi dengan Tuhan, saudara. Ya, daripada orang-orang yang hidup semua sudah enak, tersedia dan dimanjakan. Ya. Pemulihannya sendiri adalah bonus, karena pemulihan kita bergantung pada anugerah Tuhan, saudara. Ya, oke. Tapi walaupun begitu, saudara, duri itu walaupun tidak diangkat oleh Tuhan seperti tadi Paulus ya, atau pemulihan kita tergantung anugerah Tuhan, tetapi duri itu bukan sesuatu untuk di-neglect. Bukan sesuatu untuk kita deny. Kita mesti sadari, kita akui, kita validasi, dan kita jalankan, kita hadapi, saudara. Itu duri ya. Jadi kita belajar ya, duri itu membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita lebih tangguh, saudara. Ya. Dan satu hal lagi adalah membuat kita secara mentally lebih healthy. Mental kita lebih sehat. Tadi malam ada pertanyaan bagus juga dari saudara sama-sama FGB ya. Pertanyaannya gini, Gus, katanya, dari mana patokannya untuk saya supaya saya tahu apakah saya mentally healthy? Good question. Ya, saya share di sini ya. Dari mana kita tahu patokannya apa, gitu kan? Nah, ini saudara, ini dari tahun 14 ya, Undang-Undang Republik Indonesia. Kesehatan jiwa adalah
kondisi di mana seseorang berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, bagaimana berhubungan sama orang, sehingga dia menyadari kemampuannya. Ya, tahu kemampuan secara fisik, mental, spiritual, sosial. Ya, kemudian dapat mengatasi tekanan. Contohnya apa, saudara? Bisa gini. Misalnya saya kerja ya, dalam pekerjaan saya lagi kerjaan suatu, bos saya telepon, panggil, Gus, itu kerjain A lagi kerjaan suatu, ada lagi customer datang ngomong yang lain, ada lagi ini, saudara. Bisa salesman tahu ya, saya marketing ya. Biasanya marketing tahu, saudara, bagaimana di bawah tekanan ya. Satu customer yang menekan ke atas, bos tekan ke bawah, saudara. Itu tekanan, saudara. Kalau kita di bawah tekanan, entah dalam pekerjaan, entah dalam komunitas manapun, bagaimana react? How do we react? Our thought, our heart, perasaan kita maupun pikiran kita ya. Kalau kita sulit bekerja dalam tekanan, saudara, mungkin itu jadi sign untuk kita mencek what happened dengan kesehatan jiwa kita. Dapat bekerja secara produktif ya, dapat mampu memberikan kontribusi untuk komunitas, bahasa rohaninya menjadi berkat untuk sesama ya, kira-kira gitu ya. Jadi apakah kita jadi berkat untuk sesama apa enggak, itu saudara ya. Nextnya adalah menyesuaikan diri, produktif kenyataan, walaupun kenyataan buruk ya, lebih puas memberi, menerima, ya, ada kepuasan untuk jerih payah, relatif bebas dari rasa tegang dan cemas, tidak mudah stres atau cemas, anxiety, saudara. Ya, saling tolong-menolong, memuaskan, kecewaan buat pelajaran, permusuhan mau selesaikan dengan kreatif konstruktif, dan rasa kasih sayang yang besar. Itu adalah measurement untuk kita, apakah kita ini cukup sehat secara mental, saudara. Oke, lanjut ya. Kenapa juga kita perlu tahu diri kita? Karena lewat pengenalan diri kita, termasuk diri kita, maka kita bisa menerima siapa kita, diri kita. Tidak meneglect, tidak mendinai. Lewat penerimaan diri kita, ada pemulihan. Lewat pemulihan, ada pertumbuhan, saudara. Termasuk menjadi manusia baru, saudara ya. Apa itu duri? Lalu pernah juga sekilas saya bawakan. Ada yang bertanya gini, apakah duri itu dosa, kedagingan, manusia lama kita, atau dari iblis? Bukan, saudara. Ya, duri bukan hal tadi ya. Tapi ada kaitannya, walaupun bukan yang utama. Duri adalah kelemahan, kekurangan, kesesakan hidup yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu dah duri. Ya, ini pernah juga sekilas, kemarin nanti kita bahas satu persatu. Ini adalah untuk kita cek, ada nggak di antara ini kita punya. Mungkin ada 1, ada 2, 3, saya ada beberapa di sini, saudara. Nanti saya saksikan di belakang. Ya, sumbernya dari mana? Pola asuh yang buruk, ya, pengalaman yang buruk, dan lingkungan yang buruk. Ya. Untuk pola asuh yang buruk ini biasa berkaitan dengan masa kecil kita, terutama waktu kita masih tinggal sama orang tua, saudara. Ya. Saya sebutkan satu istilah inner child, mungkin sebagian Bapak udah tahu ya, inner child. Pribadi anak kecil di dalam diri kita, biasanya sebelum 12 tahun, ya, yang terjadi apapun dalam diri kita itu, kalau pada masa kecil itu ada need yang nggak terpenuhi, maka inner child itu akan cranky, akan craving, dia akan merengek, dia akan mudah tertrigger sampai masa kita tua, kalau tidak terpulihkan, saudara. Ya, in general ada 4, saudara. Kalau boleh saya sharing ya, tentang apa need manusia. RAWS. R-nya relationship, setiap kita perlu relasi. Untuk itu Tuhan ciptakan kita sebagai manusia berrelasi. Yang kedua, acceptance. Bagaimana kita diterima di rumah awalnya, orang tua, di pengabaian itu menjadi luka, saudara. Yang ketiga, worth. Keberhargaan diri kita, self-esteem. Ya, tentunya juga kalau dibanding-bandingkan, orang akan menjadi merasa tidak worth, tidak punya harga diri, saudara, keberhargaan diri. Dan security, bagaimana seorang merasa nyaman masa kecil. Ya, pola asuh yang buruk, contohnya adalah orang tua punya konflik. Ya, saya pun waktu awal pernikahan banyak konflik, saudara, banyak ribut ya. Atau orang tua saya pun sama, ya, tentunya berimpact kepada kita. Orang tua yang dingin atau kasar, ya, tidak romantis, tidak dekat, tidak hangat, ya. Ibu yang dominan, ada istilahnya ibu helikopter namanya, ya, mama helikopter, mengawasi semua, ya. Ayahnya pasif, ibunya dominan, saudara, atur semua gitu. Ini pun menjadi salah satu bentuk pola asuh yang buruk yang membuat anak terluka, dibeda-bedakan atau diabaikan. Saya pun dulu sering melakukan itu, saudara. Misalnya
maksudnya motivasi kan, tuh adik kamu bisa, masa kamu nggak bisa? Ayo dong. Atau tetangga atau si A bisa, kamu pasti bisa. Motivate. Tapi untuk beberapa orang, anak-anak yang cukup sensitif, saudara, mereka ini malah merasa dirinya tidak berharga, saudara. Ya, kita perlu perhatikan hal seperti ini. Pengalaman buruk ya, pelecehan seks, hubungan seks dini, mungkin juga dari kecil suka lihat video atau foto-foto porno, saudara, itu bisa melukai menjadi seorang yang addicted dengan pornografi sampai besar, saudara, sampai tua ya. Kasar orang tua bercerai, bawaan, aborsi, dan lain-lain. Ya, gizi buruk, edukasi buruk, ya, dan seterusnya ya. Saya cepat aja, penuh waktu. Kemudian area duri ya, di mana duri ini bergerak. Di pikiran, di emosi, di kehendak, dan perilaku, yaitu jiwa kita. Ya, bukan di spirit, bukan di roh, bukan di tubuh. Kita belajar kemarin tubuh jiwa roh ya, tapi di daerah jiwa kita, soul. Oke, ini yang pribadi ya, saya kilas saja. Ini yang in general yang terjadi di ruang konseling ya, angka 3 ya, berpikir negatif. Ini awalnya. Waktu sumber awalnya anak-anak mengalami pola asuh yang disalahkan, dikritik, banyak disalahkan, dikritik ya. Mereka umumnya tumbuh menjadi orang yang curigaan, tidak mudah percaya dan mudah berpikir negatif. Dan mereka melihat orang lain seperti dirinya. Jadi kalau saudara mendapatkan diri sendiri atau orang terdekat kita, kok mudah banget dia mikir negatif ya? Kita misalnya, oh dia belum bertobat, oh udah bertobat kok. Belum kenal Tuhan, oh, udah kok, gitu kan. Kadang-kadang begitu kan, kira-kira kan. Kenapa mudah negatif pikirannya? Boleh dicek, saudara. Jangan-jangan hanya pola asuhnya. Oh, mungkin dari kecil banyak disalahin, banyak kritik. Jadi dia nggak mudah melihat sesuatu yang baik sama orang lain. Sebetulnya yang dilihat orang lain buruk itu, dia lihat dirinya. Begitu lihat burunya buruk dan negatif, dia refleks ke orang lain, saudara. Berikutnya mudah cemas, ya. Orang tua tidak hadir, pasif dan kasih yang bersyarat. Mereka selalu nggak cukup respons yang perlu air. Ya, diisi kurang lagi, saudara. Ya. Next, ada cemburuan, banyak dibedakan dan ketidakadilan. Saudara mungkin saudara pernah nemuin ya, ada suami istri yang ya, biasa istrinya misalnya sangat cemburuan, saudara. Suaminya sampai apapun oke, mau kerja diikutin, mau berangkat, saya nemuin saudara, kilometer catat saudara, ke kantor berapa kilo, pulangnya berapa, sehari berapa, catat semua, suaminya tahu. Tapi supaya istrinya percaya, dia biarin saudara, nggak selesai, muncul lagi yang lain, semua, sampai akhirnya semuanya prestasi, aduh, gimana istri gua nih, nggak pernah percaya, saya lakukan apapun saudara, dia terlalu cemburuan, ke gereja sama orang lain, hai, wah bisa pulangnya bertengkar 2 hari saudara, saking cemburuannya. Soalnya bingung apa yang terjadi dengan ini. Waktu kita coba gali, ngobrol, tanya ke belakang, ternyata waktu kecilnya dia mengalami banyak dibedakan. Orang tuanya lebih mentingin kakaknya daripada dia, ada ketidakadilan dalam pembagian di rumah, saudara. Jadi dia marah melihat orang lebih hebat dan dia dia jadi orang yang cemburuan. Udah tersinggung, ya waktu kecil kurang apresiasi, nggak dipuji, dikritik terus saudara, nggak ada afirmasi ya, sehingga waktu besarnya tumbuh dengan orang yang minder atau haus pengakuan, need approval dengan apapun dikerjakan. Mudah sedih, jarang menangis, waktu kecil nggak boleh nangis, ya cengeng, tapi kok cowok ya, saya perempuan jangan nangis, dari kecil kan, mungkin saya juga pernah ngalamin seperti saudara waktu kecil ya, karena budaya, karena mereka bukan salah, tidak tahu caranya yang betul bagaimana, ditolak emosi negatif, sedih. Jadi waktu besar menyerah jadi korban. Apa-apa, wah kayaknya saya nih penyebabnya, ada masalah, wah saya nih. Padahal bukan, saudara. Mudah merasa self-blaming dan cengeng. Keuangan, ya, minim edukasi dan contoh miskin dan terhina. Saya masuk ke sini, saudara. Ya, waktu kecil diajari papa saya, maksudnya bagus kan sebetulnya, supaya mandiri ya, supaya mandiri nggak tergantung orang ya, betul-betul diketatkan keuangannya dari kecil. Saya bingung, kok ayah saya kejam gini ya? Tapi papa saya belajar di atas juga, saudara, kira-kira gitu kan. Tapi saya belajar bahwa, oh ya betul, supaya tangguh. Betul, jadi mandiri. Tapi efeknya jadi pelit, saudara. Jadi boros atau pelit. Ya, si Tuhan mencuri si sedikit dulu di rumah lah ya, tapi nggak di luar gitu kan. Untungnya Tuhan kasih istri yang berbalik, saudara, yang generous. Jadi saya belajar dari dia bagaimana nggak pelit,
ya, puji Tuhan. Seksual, habit pelecehan tadi saya bahas sudah ya. Jadi mudah jatuh cinta, adiksi sama pornografi, sensitif ditolak ya. Orang yang masa kecilnya banyak ditolak ya dan tuntutan, mereka ini menjadi sensitif ditolak waktu grow up. Saudara. Apa penolakan apapun, waktu orang say no, dia akan tersinggung. Mungkin nggak kelihatan di luar, tapi dalamnya dia terluka, saudara. Ya, atau karena tidak diinginkan, aborsi apa dilecehkan. Kemudian sensitif dituntut ya. Biasanya anak sulung tuh. Jadi kalau saya dalam konseling persahabatan, kalau ngobrol saya tanya dulu, anak keberapa? Gitu. Bagaimana budaya di rumah? Bagaimana pola asuh Anda waktu kecil? Ya, biasa anak sulung tuh apalagi biasanya juga budaya Chinese ya. Anak sulung itu biasanya bertanggung jawab buat anak gitu, udah adik-adik gitu kan. Tapi kalau orang tuanya susah gitu, wah dia bukan ekonomi doang, khusus adik juga iya, saudara, itu menjadi luka. Ya ada juga kita melayani teman yang seperti ini, saudara. Dia merasa selalu dituntut. Ya, waktu dapat suami minta sesuatu dia marah, rankingnya bisa lebih daripada seharusnya, saudara. Karena ternyata dia kata-katanya gini, saudara. Capek saya, Gus. Capek saya ini. Saya bingung. Ya, dia orang jago, pinter, segala bisa, manajer bagus, saudara, perempuan ya. Tapi dia seringkali mengeluhkan capek. Waktu saya gali ke belakang, masa kecilnya ternyata dia anak sulung yang memang dituntut ngurus adiknya. Orang tuanya sibuk, kaya saudara, keluar negeri. Ada ngurusin pekerjaan ya, ada pembantu, ada supir, semua lengkap. Tapi secara kasih sayang dia nggak punya, dituntut ngurus adiknya, itu membuat dia terluka. Sampai besar, sekarang mungkin 50 umurnya. Dia masih bilang capek saya. Karena apa? Inner child-nya yang terluka diabaikan dan dituntut sehingga dia perlu dipulihkan masa kecilnya itu di masa sekarang, saudara. Ya, juga orang tua yang otoriter. Ya, ayah yang kaku, ibu yang dingin dan depresi. Ya, itu juga menjadi luka tersendiri. Malas dan tidak disiplin, orang-orang yang biasanya masa kecil dimanja atau pola asuh dibiarkan pembiaran, saudara ya. Jadi orangnya suka menunda, tidak punya agenda atau visi, saudara, daya juangnya rendah. Oke, saya stop dulu share screen-nya ya. Sharekan apa duri Anda. Oke. Yang ini nggak harus ya, yang boleh mau share duri boleh ya. Ini kayaknya saya dapat nih duri saya A, B, C atau apa ya. Ini sekedar diskusi lah ya. Sebelum Anda mungkin saya boleh sharekan duri saya ya. Oke, tadi saya singgung sedikit mengenai diri saya ya. Karena waktu kecil saya ini didik begitu keras oleh papa saya. Saya ulang ya, bukan salah papa saya. Dia pun tidak punya role model bagaimana mendidik anak. Saya dipukulin, saya dibully, saya bahasa sekarang bully ya. Dulu dimarahin gitu kan atau dinasehatin. Pada sekarang bully karena saya memang terluka. Ya, ada masanya saya dipulihkan, puji Tuhan ya. Tapi dengan semua pengalaman itu saya menjadi pribadi yang ini mungkin beberapa tahun belakangan saya mendapatkan diri saya ini ada namanya savior syndrome. Savior syndrome. Waktu saya melihat orang lain yang sulit, dibully atau dipukuli, saya mudah iba, saudara. Saya pengen nolong mereka. Saya merasa, wah kayaknya orang-orang ini perlu saya tolong. Sampai kadang-kadang berlebihannya dalam prioritas sama waktu. Saya merasa, wah saya mesti tolong mereka nih. Ya kalau enggak kayaknya mereka nih siapa yang nolong nanti gitu, saudara. Ya itu salah satu bentuk dari eh, luka yang perlu dipulihkan. Ya, lainnya apa? Yang tadi saya bilang ya soal pelit ya. Itu karena pola asuh juga. Satu lagi, saudara, saya ini beberapa tahun lalu saya masih sulit dekat dengan figur laki-laki. Ya, adik saya ini buktinya nih. Saya sama dia nih nggak dekat gitu. Sekarang kita sedang memulihkan pribadi, hubungan lebih dekat kan. Anak saya laki dua lagi, saudara. Nggak dekat, saudara. Waktu saya bingung, kenapa ya saya pengen dekat anak saya sulit gitu. Waktu saya konseling juga, saya belajar memulihkan diri, saya belajar, oh karena saya sama papa saya nggak dekat, saudara. Dan saya nggak punya figur bagaimana saya dekat dengan figur laki-laki. Kalau saya nggak belajar, saya nggak tahu, saudara. Oh ini salah satunya. Saya belajar kemudian, saudara. Tapi saya dekat dengan mama saya. Jadi dengan figur perempuan saya mudah dekat, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan nggak kasih saya anak perempuan. Saya ya kasih anak laki supaya saya belajar bagaimana dekat dengan anak laki-laki yang membuat saya menjadi duri, saudara. Ya, tahun-tahun saya belajar, saya sharingkan
berapa kali kan mengenai anak saya yang 5 tahun lalu ateis kan. Salah satunya bukan hanya direbut iblis, banyak orang bilang rebut iblis. Kalau bahasa saya, dia pun tidak ada father figure dalam hidupnya beberapa tahun lalu. Dari kecil sebetulnya. Saya baru sadar 5 tahun lalu jadi ateis, dan saya sedang terus membina hubungan pemulihan dengan dia. Dan saya percaya dia pasti balik. Kenapa? Karena Tuhan lebih sayang dia daripada saya. Pasti Tuhan akan biarkan dia menjauh dari dia, pasti enggak. Cuman saya sebagai ayahnya perlu belajar memulihkan diri saya dan membina hubungan dengan sebagai father yang baik untuk anak saya. Oke, sampai situ saudara yang saya bisa sharingkan mengenai diri saya. Silakan. Bapak-bapak yang mau, saya mau dong cerita dikit. Saya nemuin sesuatu, silakan. Saya beri kesempatan. Boleh open mic ya, silakan. Ada yang mungkin mau share sedikit mengenai duri yang saya kayaknya durinya ini nih gitu. Silakan kalau mau. Pak Taufik, silakan. Iya, makasih, bagus. Waduh, bagus sekali nih ya. Ya saya punya duri, saya orang tipikal yang gimana ya? Orang kalau saya nggak suka tuh kalau saya nggak salah, tapi disalahin gitu. Artinya, saya dari kecil tuh sama tuh duri saya tuh. Sama adik saya berantem, selalu saya yang disalahin. Jadi kalau lagi ribut gitu, ibu saya selalu gebukinnya saya tuh, dipukul tuh. Iya, iya, iya. Iya tuh. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau kita lagi main gitu, perebutan main. Adik saya yang dipeluk, saya yang digebuk. Yang dipukul gitu. Jadi itu duri, Pak, teman-teman ya. Terbawa sampai sekarang gitu. Artinya bukannya saya apa ya? Saya menghadapi sesuatu hidup sekarang, contoh kayak di hotel dulu. Saya kerja udah mati-matian sama manajer saya dari pertama saya dibilang the best karyawan di hotel itu. Tapi setelah saya ada perbuatan salah, bukan perbuatan salah, bukan kesalahan saya pada saat itu di restoran, saya disalahin. Nah, saya itu marah sekali gitu. Karena itu kayaknya kebawa ya, saya dari kecil saya punya duri yang, makanya saya bilang sama Pak Adam kalau nggak salah waktu itu, saya sharing, saya paling nggak suka sama orang atau siapa aja gitu, kalau saya nggak berbuat salah, saya ditunjuk bersalah gitu. Itu saya lawan. Jadi jangan sekali-sekali saya kalau sampai saya dalam kehidupan begitu, wah itu benar-benar nggak bisa terima saya. Itu duri saya, Pak. Jadi kalau kakak saya, cici saya bilang kayak luka batin saya. Kalau udah luka batin itu sih memang berat. Nah ini saya lagi tahap mencoba di FGB Man ini membangun memang sebenarnya. Bagaimana saya menghadapi nih member-member saya nih di Sydney East. Banyak nih yang lucu-lucu. Nah itu saya berbicara sama Presiden Chapter. Nah ini tantangan tugas kita untuk memoles mereka-mereka ini yang pemarah. Dalam arti saya kadang-kadang ngikik sendiri, saya sendiri begitu. Tapi ya saya coba sekarang Pak Agus dengan penjelasan Pak Agus ini benar Pak. Tiap manusia itu ada duri. Nah itu baru satu saya duri yang dari kecil. Ya kalau yang paling saya rasa di antara teman-teman nggak ada yang hadepin kehidupan seperti saya. Yang saya bilang, saya mengidap, bukan pengidap ya, membawa dikasih Tuhan dengan performan kulit agak merah, kering, itu udah 35 tahun. Artinya hampir 3/4 hidup saya. Yang dimana saya dikasih lahir itu normal, tapi tiba-tiba mendadak saya berubah, tapi membuat hal itu menjadi kekuatan saya dalam menjalani hidup ini malah. Jadi kalau dibilang mental yang berapa kali saya berikan kesaksian di depan teman-teman, yaitu yang membangun, mencoba mencabut duri itu dalam kehidupan yang kita harus hadapi.
ke depan. Kalau kita masih hidup dalam duri itu ya nggak bisa. Gitu Pak Agus. Wah, Teman-teman. thank you. Masih. Thank you sharingnya Pak. Luar biasa. Oke. Ya, oke. Mungkin ada Bapak yang lain yang mau men-sharingkan Pak tentang Agus. duri. Ya, silakan Pak Jeffrey. Thank you. Jadi kalau saya lihat dari paparannya Pak Agus tadi, saya rasa semua orang juga pasti punya duri. Karena nggak ada yang sempurna itu setiap orang. Saya sendiri punya perasaan saya sendiri ya secara umum. Cuma durinya itu ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang kali durinya. Betul. Ya. Betul. Jadi kalau menurut saya selama itu masih normal-normal, ya masih artinya bisa diterima, ya tolerable lah kira-kiranya begitu. Seperti tadi Bro Taufik katakan, ya kalau kita nggak salah disalahin, saya juga marah kalau begitu. Kita nggak salah disalahin gitu. Cuma nanti meledak-ledaknya sampai berapa jauh marahnya, nggak terimanya, terus jadi kita dendam sampai berapa jauh, rilisnya tuh nggak ada barangkali. Jadi saya berpikir, nggak tahu salah apa nggak nih pendapat saya ya. Jadi kita tetap punya duri, cuma sampai berapa jauh tuh kita masih bisa kontrol duri-duri itu, di mana kita masih manusia dalam tanda kutip manusia normal gitu. Kalau yang udah ekstrim banget, nah ini nih orang aneh nih, kukuai, aneh, ngotot gitu. Nah kira-kira begitu pendapat saya. Terima kasih Pak Agus. Thank you Pak Jeffrey. Mantap. Aduh, ini menyadari dan mengakui di depan komunitas itu satu pemulihan, saudara. Kadang-kadang orang tahu tapi nggak mau ngomong, dikip, nggak apa-apa. Itu hak setiap orang. Tetapi kalau semakin dikip nggak orang tahu, itu biasanya sulit. Kita tahu kan, mengakui itu menyadari dan mengakui itu satu awal bentuk pemulihan, saudara. Silakan, Bapak yang lain yang mau men-share-kan satu dua lagi mungkin yang memberikan, saya mau dong cerita tentang diri saya. Jadi kita sama-sama diberkati ya. Silakan. Ada? Silakan. Oke, saya tadi malam kita ngobrol-ngobrol ya. Ada 7 orang kita ngobrol-ngobrol. Ada pertanyaan cukup baik begini. Mirip dengan yang Pak Jeffrey sampaikan. Kalau setiap kita ada luka atau ada duri, yang mana yang kita perlu pulihkan, mana yang enggak. Kan memang dunia ini orang jatuh dari dosa sejak zaman Adam itu dan pola asuh yang buruk, lingkungan buruk, pengaruh buruk, pasti kita akan terluka. Pertanyaannya, luka mana yang perlu dipulihkan, mana yang enggak? Itu pertanyaan bagus, Bapak-bapak ya. Yang saya pelajari adalah luka-luka duri yang tadi kesehatan mental, yang mengganggu keseharian kita, susah berproduktif, susah mengembangkan diri, misal sosial. Saya masuk satu sosial nih. Aduh, kayaknya sana orang-orangnya orang pintar semua nih, atau wah ini orang kaya semua nih. Enggak dah. Kita jadi minder, saudara. Itu boleh cek. Apakah memang kita cukup sehat secara mental? Minder itu dari mana? Tadi yang saya ceritakan ya. Oh, saya anak-anak yang dari kecilnya dineglect, saudara. Dititipkan dari kecil, dari lahir. Itu ada namanya isu trust mistrust. Kenapa? Karena anak-anak ini yang lahirnya dititipkan, mungkin nggak sengaja orang tuanya karena sibuk dan kesusahan ekonomi dititipkan. Anak itu umumnya akan tumbuh menjadi orang yang susah mempercayai dunia. Karena ada isu trust mistrust. Dalam yang dia gini, mamahnya aja yang melahirkan saya tidak ngurus saya. Itu naturally, saudara, seperti itu. Bagaimana dia bisa mempercayai dunia? Waktu dia grow, susah dia percaya dengan lingkungan apapun. Jadi waktu ke-trigger sesuatu yang dibohongin, habis, saudara, yang bohongin dia. Dia bisa nggak percaya seumur-umur, saudara. Saya menemukan beberapa orang seperti ini, saudara. Jadi kalau kita melayani mereka, misalnya ada yang datang kita ya, dia bilang, dia nggak usah percaya sama orang. Kita doain, tetap. Kita kasih firman, tetap. Sepertinya bukan cuma dosa, bukan cuma manusia lama, saudara. Ada sesuatu yang deeper than that. Apa misalnya? Kita tanya, oh masa kecilnya ternyata dia misalnya dineglect, ya, atau dititipkan, itu bisa jadi luka sendiri. Dan kalau itu mengganggu, saudara, misalnya di kantor atau di komunitas, tidak mudah percaya sama orang, mudah curigaan, itu kan mengganggu, saudara. Nah, itu yang luka yang memang perlu dipulihkan. Perlu mencari usaha, bantuan untuk memulihkan diri. Selama luka itu tidak mengganggu kesehatan kita, fine. Tadi Pak Jeffrey bagus. Kita semua ada duri, betul. Ya kalau tidak mengganggu, fine. Karena memang kita nggak sempurna. Very good, Pak. Thank you. Saya lanjut ya. Thank you. Saya lanjut sedikit lagi ya, mungkin 5 menit lagi saja dengan
dengan satu step lagi. Jadi muncul ya, ada ya? Kelihatan ya? Ada ya? Oke. Jadi yang step pertama kita lewatin, menyadari ya. Oh, sadar saya ada duri nih, gitu kan. Tinggal lihat berapa banyak duri ini eh, menyangkut dengan orang lain, mengganggu kesehatan kita. Yang tahu kita sendiri, saudara. Kita mau biarin nggak apa-apa. Mengganggu nggak? Tadi malam juga bicara gini. Dari mana sadar nggak sadarnya? Bukan cuma diri sendiri, saudara. Yang paling dekat adalah orang sebelah kita, istri atau suami kita atau istri kita atau anak kita yang ngomong apa yang mereka keep saying tentang kita. Kalau dia bilang, kamu kok mudah tersinggung orangnya ya? Oh, kamu misalnya orangnya arogan, atau itu perlu dengar, saudara. Jadi jangan patokan sendiri. Sebelah kita, saudara ring satu kita, anak-anak kita boleh menjadi gambaran siapa kita sebetulnya. Yang kedua, mengakui. Ini 5 menit ya. Seperti Paulus yang berseru pada Tuhan, kita perlu juga curhat, berdoa, mengakui pada Tuhan apa menjadi diri kita. Ya, kalau kita belum bisa terbuka sama orang, karena kita misalnya merasa malu, nggak apa-apa, curhat sama Tuhan. Misalnya kita ada apa? Adiksi merokok, misalnya saudara. Karena kita melayani orang yang adiksi merokok ya, dia cerita ke kita. Ya. Doain udah saudara, ya dia sampai stroke, ya jantungnya tersumbat saudara, ya tetap nggak bisa berhenti rokoknya. Apa saudara? Apa kita bilang ada roh ya, roh gelap, roh jahat yang mengikat dia sehingga bisa lepas dari rokok? Loh, doain berapa kali kalau dia nggak selesai, saudara. Padahal kita tahu Roh Kudus itu sangat powerful, saudara. Gitu kan? Dikasih firman, didoain apa? Sudah berkali-kali, saudara. Ya, ada yang deeper. Waktu saya ada kesempatan ngobrol, ternyata waktu kecil dia di-neglect, dia jauh dari orang tuanya, dia punya keinginan supaya dekat sama anak-anaknya waktu gede. Waktu udah dewasa, sekarang udah mungkin hampir 50 umurnya, ternyata dia nggak bisa dekat, saudara, karena pekerjaannya mesti terpisah. Itu buat dia stres. Itu, saudara, awalnya dari masa kecil, sehingga dia ini akhirnya lari ke rokok. Kenapa rokok? Karena kita tahu rokok eh, salah satu zat ada nikotin yang membuat hormon dopamin dan serotonin, sehingga membuat orang bilang gini kan, kalau rokok ilham gue banyak nih gitu kan. Itu to some extent secara fisik betul, walaupun itu nggak baik, saudara. Ya, berikutnya self talk. One day kita bahas tentang self talk ya. Bagaimana kita berbicara mengenai diri sendiri ya. Bagaimana kita bicara sendiri tentang keadaan kita karena kita belum mau terbuka sama orang lain tentang siapa kita, apa yang kita alamin ya, termasuk atau bicara sama Tuhan ya, tentang diri kita siapa. Ya, ada apa manfaatnya, kualitasnya, sekilas ya saya gini ya. Ini ya self talk 10 macam ya. One day saya akan sharingkan ya. Apa fungsinya self-talk, bagaimana melakukan self-talk ya, apa manfaat dan kualitasnya. Ketiga, curhat pada mentor ya, mentor atau safe person. Untuk safe person diperlukan empati ya. Bahkan saya lagi belajar tentang empati. Wah, ini sepertinya waktu saya belum belajar gini, empati saya tahu empati, waktu dipraktekin, saudara, wah ternyata banyak yang failed di kelas, banyak yang failed, saudara. Banyak orang berpikir empati itu mudah, sulit, saudara, sulit. One day ya, dua hal ini ya, self talk dan empati. Ya kan, ini menurut saya baik waktu kita melayani teman-teman atau orang terdekat dengan kita, bagaimana we show empathy to them supaya mereka merasa diterima. Sekilas ya. Empati adalah kemampuan kita untuk mengerti seorang cara berpikirnya dan perasaannya dari sudut pandang dia, saudara. Jadi bukan cuma mengerti, oh saya ngerti berpikirnya seperti ini, perasaan seperti ini. Masalahnya dari sudut pandang siapa? Kita atau dia? Nilai kita atau dia? Nah, itu bedanya empati sama simpati. Keempat, writing for healing ya. Menulis itu sangat-sangat healing, saudara. Kalau kita nggak bisa mengungkapkan, bisa lewat tulisan. Saya pernah tuh jalan nulis hal-hal yang saya masih ganjalan, mama saya meninggal ya. Saya tulis ya. Oh nangis, saudara. Itu bercucuran air mata, saudara. Hanya untuk nulis, Mam, misalnya ya, Mam, do you know ada sesuatu yang saya berpikir tentang Mama, yang saya nggak bisa ngungkapin, saya tulis nih. Waduh, saudara, one day ya, kita kan tentang ini. Terakhir, oke, segitu aja saya punya sharing. Ya, Semoga bisa membantu semua. bagus, luar biasa. Banyak terima kasih. Kiranya Tuhan pakai terus jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan.
Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri dengan menutup doa penutup oleh Bro Adam, dan juga ada pengumuman-pengumuman. Setelah itu kalau memang diperlukan setelah kita tutup, Q&A bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Silakan Bro Adam. Thank you Pak, thank you Pak Jeffrey, thank you Pak Agus untuk sharingnya. Memang Tuhan luar biasa ya. Kita sudah kenal 40 tahun. Ini bukan kebetulan 3 orang dari sekolah yang sama, Bro Agus, Bro Dedi, dan saya dari Bandung, Taruna Bakti bisa ketemu 40 tahun kemudian, dan kita bisa bersatu karena satu nama, Tuhan Yesus. Kristus. Betul-betul luar biasa. Saya melihat Pak Agus akan dipakai begitu luar biasa. Saya betul-betul touch ya. Karena bukan saja dapat support dari brothernya, saya lihat juga tadi Canva-nya juga istrinya yang bantu, Dr. Audi bantu, teman-temannya juga support. Ini luar biasa, Pak Agus, thank you sekali. Kita udah belajar banyak mengenai duri, mengenai mama yang helikopter dan istri yang drone. Ya, itu satu yang perlu kita terus, kita mesti terus nih bagian ini. Oke, untuk pengumuman ada berapa pengumuman. Pertama, puji Tuhan, pemilihan internasional presiden FGB MFI sudah berjalan dengan baik. Kita mempunyai presiden yang baru bernama Francis Owusu. Beliau dari Ghana, nanti kita share sedikit lagi. Sebenarnya saya pernah share tentang Francis Owusu beberapa kali di blognya FGB MFI ENZ. Itu bukan kebetulan karena saya waktu itu juga sudah begitu yakin bahwa ini adalah potensi yang sangat baik menjadi internasional presiden. Pengumuman yang kedua, Indonesia, Australia, dan New Zealand. Ini jangan lupa, ini bukan Indonesia saja ya. Ini kalau lihat dari title-nya yang Bro Erwan dan Bro Jeffrey selalu share itu Indonesia, Australia, dan New Zealand Prayer Together tiap jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya ingatkan teman-teman yang di sini, kita semua mesti hadir. Orang Indonesia selalu yang saya ketemu di National Leaders Gathering, mereka selalu tahu Australia dan New Zealand kita bisa berdampak dengan baik di Indonesia. Jadi jangan lupa teman-teman, kita terus ikutin pilar yang paling penting, pilar doa. Buat teman-teman yang ada di sini, saya mau mengingatkan lagi bahwa FGB MFA itu chapternya, meetingnya ada di mana-mana. Jadi buat Audi yang ada di Jakarta, kita ada chapter buat anak-anak muda, ada juga single chapter. Di Surabaya buat Dedi, kita juga ada chapter meeting. Jadi kalau mau di-connect, kita sangat suka atau sangat happy untuk connect teman-teman di sana. Di sini sendiri kita akan ada meeting lagi minggu depan, hari Rabu, tanggal 22, kita akan mengadakan physical meeting di upper room. Di Melbourne, saya juga mau mengingatkan tanggal 24, tanggal 25 Maret bulan depan, Ambasador Indonesia akan hadir dan akan sharing, ditemani oleh Konjen, ditemani oleh Nasional Presiden kita, Dali Sutanto, dan Pak Vincent Wijaya. Ini luar biasa kerjaannya Airlift dan Landlift kita, Bro Taufik, angkat topi, udah atur dengan begitu baik, udah atur 15 orang dari Sydney bakal hadir di sana. Ini satu acara yang kalau bisa teman yang belum ikut, coba dilihat apa mungkin bisa join ya. Ini bukan saja hanya meeting, ini fellowship dan juga something yang very important. Airlift dan Landlift itu satu komponen yang very important buat FGB MFI. Satu lagi yang saya mengumumkan itu faith comes by hearing. Hari ini teman-teman banyak yang sudah menginjak hari ke-37. Berarti itu udah mendengar atau membaca Alkitab 4 Injil bersama-sama, ada yang memberi devotion tiap hari. Ini sangat luar biasa. Buat saya impact-nya itu bagus sekali, dan saya melihat teman-teman di sini juga banyak yang yang sudah bergabung dan berkembang dengan sangat baik. Nah, ini luar biasanya lagi, kita akan naik ke tahap kedua. Departemen Prayer dan Fasting memang luar biasa, akan
menyelenggarakan lagi dan memutuskan bahwa bakal ada tanggal 20 Februari kita mulai lagi 28 hari. Kali ini kita akan membaca bersama-sama kisah para rasul. Jadi teman-teman yang belum join, it's not too late. The impact-nya sangat luar biasa. Ya gitu aja pengumuman saya. Kalau gitu kalau boleh saya tutup dengan doa ya. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Jeffrey. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibicarakan dan di-share oleh Pak Agus Hermawan, bahwa kita bisa bergerak dan berdampak di tempat ini, orang-orang yang biasa bisa menjadi luar biasa Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa kita semua ini sudah diteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus sudah memberikan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang kepada kami semua. Amin. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga kalau ada perasaan sakit hati, dendam dan marah, dan kebiasaan untuk berteriak-teriak dan memaki-maki, jangan lagi ada di hati kami Tuhan. Amin. Segala akar kepahitan Tuhan, saya mohon supaya bisa dicabut pada hari ini Tuhan. Dan saya mohon supaya hati kami bisa berubah, baik hati dan berbelas kasih kepada teman-teman dan saudara-saudara kita, juga hati yang bisa mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kita semua melalui Kristus Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih atas kumpulan ini. Saya yakin Kau telah mendengar semua doa-doa yang telah dipanjatkan dari mulai meeting ini. Saya ingat Tuhan ada beberapa doa yang ingin saya tambahkan, terutama saya ingat brother kita nasional presiden di Jepang Tuhan, yang pada saat ini sedang bergumul dengan kankernya Tuhan. Saya mohon Tuhan dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan nama Tuhan Yesus saya usir masalah itu, saya usir penyakit ini. Percaya Tuhan bahwa Kau masih mau memakai brother kita ini dengan sangat luar biasa. Kami juga ingin berdoa untuk brother kita Pak Jeffrey Miharja Tuhan, yang mempunyai hati yang sangat besar untuk pergi misi ke Kalimantan Tuhan, dengan membawa firman Tuhan di tangannya dengan timnya Tuhan. Saya mohon perlindungan kepada Pak Jeffrey Miharja dan timnya semua Tuhan, supaya segala pintu akan dibuka yang apapun yang ingin Kau bukakan Tuhan. Segala pintu yang memang belum waktunya untuk dibuka, saya harap pintu itu akan tertutup Tuhan. Tapi Tuhan, saya mohon segala jalan akan lurus Tuhan. Kau akan mengizinkan firman Tuhan untuk diucapkan di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di seluruh Indonesia Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, Jeffrey Miharja dan timnya Tuhan, supaya mereka bisa berbuah. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Jeffrey. Thank you, Bro Adam. Thank you Pak Jeffrey. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan, silakan. Tadi Bro Carlos tuh mau ambil. Halim, sorry. Mau Q&A. Mungkin apa kita tidak direkam Pak Adam atau Pak Agus yang untuk Ini masih pertanyaan ini? direkam. Ini dimatiin Setuju. ya? Aku matiin. Ya, setuju Pak. Oke, thank you.